Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terus melihat beberapa memakai masker, apakah sedang sakit? Ya. Tapi walaupun kalian sedang sakit, Risma apresiasi kalian. Kenapa? Tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, Bu Risma minta salah satu untuk memimpin doa agar pembelajaran kita hari ini ilmunya bisa barokah dan bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Silakan salah satu memimpin doa. Siap, Bro. Untuk memulai kegiatan ini, mari kita sama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, setelah berdoa, Bu Risma akan memeriksa kehadiran kalian. Mulai dari yang pertama, Adinda Priska, Tarisa Valentina, Umi Mahmuda. Adakah yang terlewat? Tidak. Sudah semua ya? Yang hari ini sakit ada 4 anak. Ada Asmaul Husna, ada Violina Dwi, Karisma dan Octavia. Oke, kita doakan ya, semoga teman kita yang hari ini sakit, semoga lekas sembuh dan bisa bergabung di dalam pembelajaran kita selanjutnya. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bu Risma ingin bertanya kepada kalian semuanya. Adakah yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ada Ada. Kalau ada, kita mempelajari apa sih? nilai-nilai dalam cerita pendek. Nilai-nilai dalam cerita pendek. Apalagi? Ya, silakan. Pertanyaan untuk memahami cerita. Jenis pertanyaan untuk memahami cerita pendek. Ada lagi? Unsur pembangun cerita pendek. Unsur pembangun cerita pendek. Ada 3 poin ya tadi ya. Mulai dari nilai, mulai dari pertanyaan untuk memahami cerita pendek, dan unsur pembangun cerita. Pendek. Kemudian nilai-nilai apa sajakah yang ada di dalam teks cerita pendek? Silakan. Nilai moral, Nilai moral, apa lagi? nilai sosial, Nilai sosial, ya. Etika, nilai edukasi, nilai edukasi, edukasi, nilai apa lagi? Ya. nilai budaya, agama, dan edukasi. Nilai budaya, agama, dan edukasi ya, sama seperti yang disebutkan tadi. Oke. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan untuk memahami teks cerita pendek ya tadi ya. Ada berapa pertanyaan? Ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama ada pertanyaan apa? Literal, Literal. Yang kedua integratif. Iya. Kemudian interpretatif. Ada lagi? Kritis. Terakhir kreatif. Oke. Poin ketiga ada unsur pembangun cerita pendek. Ada unsur apa? Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsiknya ada apa saja? Kemewahan, sederhana, sudah? Sudah. Kalau sudah, Bu Risma ingin bertanya, sudut pandang itu ada berapa sih? Sudut pandang ada berapa? 2 atau 3? 2. Silakan yang banyak jawab 2. sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang kedua. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kalau latar ada berapa latar? 3. Pertama, tempat. Yang kedua, suasana. Dan yang terakhir, waktu. Kemudian penggambaran penokohan ada berapa? Ada 2. Yang pertama, metode analitik dan dramatik. Wah, ternyata masih ingat semuanya. Oke, kalau semuanya masih ingat,
insya Allah kalian akan mudah untuk menganalisis. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kalian agar mudah untuk menganalisis teks cerita pendek? Iya, silakan. Baca teks cerpen yang sama dan memberikan nada untuk poin penting dalam cerita agar memudahkan memahami cerita. Oke, jadi dibaca dulu secara seksama ya. Kemudian menandai atau menuliskan poin-poin penting untuk memahami teks cerita. Oke, tujuan kita untuk belajar hari ini adalah peserta didik mampu untuk menentukan nilai-nilai kehidupan dan unsur pembangun cerita pendek secara berkelompok. Jadi kegiatan kalian hari ini adalah nanti menganalisis teks cerita pendek dengan kelompok. Jadi seperti itu. Sebelum kalian menganalisis, Bu Risma akan memberikan sedikit latihan untuk menganalisis cerita pendek. Baik, sudah mulai tampak? Judulnya adalah mari berlatih menganalisis unsur intrinsik teks cerita pendek. Ya, silahkan, siapa yang membacakan? Yuk. Bacalah kutipan cerita berikut. Ketika tubuhnya digerogoti penyakit, dengan enteng orang miskin itu melenggang ke rumah sakit. Ia menyerahkan kartu tanda miskin pada suster jaga. Karena banyak bangsa kosong, suster itu menyuruhnya menunggu di lorong. Begitulah enaknya jadi orang miskin, batinnya. Dapat fasilitas gratis tidur di lantai, dan orang miskin itu dibiarkan menunggu berhari-hari. Pertanyaannya, permasalahan pada kutipan cerpen di atas itu apa? Hurufnya pelayanan rumah sakit. Hurufnya pelayanan rumah sakit, ada jawaban yang lain? Ya. Tidak, setuju semua? Setuju. Mari kita lihat jawabannya. Oke, nah hurufnya pelayanan rumah Sakit. Seperti apa sih hurufnya pelayanan yang tadi? Sama kaya. Dibiarkan apa tadi? Berikut kutipan terakhir kita. Ya, silakan. Dua kegagalan yang lalu berakhir ketika aku diterima di jurusan bahasa Inggris. Kutekuni masa pendidikan ini dengan sepenuh hati. Kendala finansial mendorongku untuk merambah dunia kerja sambil kuliah. Untuk cinta ulang tiba. Suatu hari Aisyah, saudara sepupuku, datang kepadaku. Nanda, di sebelah toko bunda ada diet yang dijual. Bagaimana kalau kita patungan untuk membeli diet itu? Lalu kita jual pakaian di situ, kata Kak Ica. Dia mengajak berpatungan untuk membeli jas itu. Kami mulai berbisnis pakaian dengan tekun dan sabar. Tidak disangka usaha itu menuai hasil yang gemilang. Menuai hasil yang gemilang. Isinya apa sih tadi? Tentang seseorang yang ingin memiliki usaha. Di sini ada 5 pertanyaan. Silakan dituliskan dulu. Tuliskan dulu. Yang pertama ada amanat. Yang kedua ada nilai apa saja yang terkandung. Yang ketiga, apa sudut pandangnya. Keempat, tokoh yang ada di dalam cerita. Dan yang kelima ada watak. Silahkan kalian tulis secara singkat dulu apa yang harus dicari. Amanat, nilai, sudut pandang, tokoh, dan watak. Sudah? Sudah? Jika sudah, Bisma akan balik lagi ke teks. Jadi kalian nanti bisa mencari di dalam teks. Silakan cari jawabannya dari 5 pertanyaan tadi. Ya, mulai dari amanat, nilai, kemudian sudut pandang, siapa saja tokohnya, dan bagaimana watak tokoh aku. Silakan. Sudah?
menemukan jawabannya? Sudah, mari kita teliti bersama. Mulai dari apa amanatnya? Yang sudah menemukan silahkan angkat tangan. Iya. Ketekunan dan kesabaran akan membuahkan hasil. Ketekunan dan kesabaran akan membuahkan hasil. Setuju semua? Setuju. Adakah jawaban lain? Tidak? Tidak ada jawaban lain? Apakah berbeda kalimatnya tapi intinya sama? Iya. Oke, jadi intinya ketekunan ya dan kesabaran ya. Iya. Amanatnya ketekunan dan kesabaran akan membuahkan hasil. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tokohnya siapa saja? Iya, Aku dan Ica. aku dan Ica. Kak Ica. Oke, aku dan Kak Ica. Kemudian watak dari tokoh aku. Iya, ini kita pojok. Tekun dan Penyabar. Mari kita lihat apakah jawabannya benar. Oke. Kemudian Ica atau Kak Ica, kemudian tokoh aku memiliki watak yang tekun dan penyabar. Tadi sudah ada ya di teksnya, sudah jelas tertulis ya. Adakah pertanyaan sebelum kita menganalisis teks cerita pendek secara utuh? Tidak ada. Ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Baiklah, Bu Risma akan membagikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan bersama kelompok. Mana yang belum? Sama-sama. Silakan mengerjakan bersama kelompok. Oke, sudah bagaimana menjadi poin penting. Baik. Aktivitas hari ini kita mau kehidupan sosialnya maksudnya. Ya, oke. Kalau memang kamu memiliki pendapat tentang kehidupan sosial, tentang kehidupan sosialnya, silahkan cari bagaimana sih kehidupan sosial di dalam cerita ini. Apakah sosialnya baik atau buruk atau seperti apa? Berikan jawabannya nanti di bagian bukti. Ada pesannya maju, kamu tidak akan maju masa apa? Ada asal juga. Ada ini. Oke, semuanya sudah selesai ya? Iya, sudah selesai. Silakan kelompok yang akan presentasi. Hari ini hari beruntungnya kelompoknya Kahar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis yang menjelaskan kehidupan dari cerita pendek yang berjudul Dusun di Lembah Seni. Dengan saya Nurul Fadila dan teman saya Nira Kusnawati. saya Karib Gamanahin Bagandi. Silakan bacakan hasil analisisnya tadi. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dilakukan warga pada anak muda yang mengambil sandal. Jawaban yang kami berikan adalah para warga memukuli pemuda itu hingga babak belur. Kemudian pertanyaan yang sudah saya buat terkait dengan pertanyaan internal apa? Siapa tokoh yang ada di dalam cerita? Siapa yang kita kemudian lanjutkan?
Yang kedua, kami mengidentifikasi nilai-nilai yang ada dalam cerpen tersebut. Nilai yang kami ambil ada dua. Yang pertama nilai agama. Nilai agama, lelaki tua itu meminta pemuda untuk bertobat dan tidak mengulangi perbuatan. Selesaikan segala sesuatu dengan benar dan bijaksana. Jadilah orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diamanatkan. Untuk dari presentasi kami yang dari ini menambahkan atau mengoreksi. Silakan kelompok yang lain ingin menanggapi. Ya. Saya ingin mengoreksi untuk temanya itu kalian moral ya? Ya. Yang benar itu sosial. Seharusnya Sosial. Tadi jawabnya apa? Moral. Moral ya. Bukunya tadi apa? Bisa dibacakan? silakan. Iya. Saya akan menambahkan Kata tempat. Kata tempatnya. Ya. surau. Di surau. Oke. Ada buktinya, Mbak? Ya. Hah? Seorang pemuda yang mengait sepasang sandal bekas di Serabi Surau. Di surau. Ya. Bagaimana yang lain? Ada tanggapan lagi? Sudah cukup? Sudah cukup lengkap ya tadi kelompok 1 ya? Hanya beberapa poin saja yang perlu pembenaran dan ada yang harus kita tambahkan. Silakan berikut presentasinya. Sekian dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penampilan dari kelompok 1 ya, kelompoknya Mas Kahar. Tadi analisisnya sudah cukup lengkap, hanya ada beberapa yang kurang dan ditambahi oleh teman-teman, dan juga ada yang kurang tepat ya tadi ya. Dengan temanya tadi ya. Ya. Dari pembelajaran hari ini, apa yang bisa kalian pelajari atau kalian simpulkan? Ya. Dapat menganalisis teks cerpen dengan baik. Dapat menganalisis teks cerpen dengan baik. Nah, ketika kalian sudah membaca dengan teliti, kemudian memberikan tanda pada poin penting, kalian akan mudah dalam menganalisis. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi yang ingin Bu Risma sampaikan. Bagaimana perasaan kalian ketika menganalisis dengan berlatih dulu tadi? Ya kan, menggunakan beberapa pertanyaan. Bagaimana perasaan kalian? Pesan kalian apa sih? Lebih mudah, karena apa? Sudah latihan, bisa digunakan sebagai contoh. Jadi kalian sudah tidak bingung lagi ya? Iya. Oke. Sudah adakah yang ditanyakan dalam kegiatan menganalisis hari ini? Tidak? Tidak yakin? Sudah tidak ada? Yakin. Jadi saya harap kalian akan mendapatkan nilai memuaskan dari hasil kalian menganalisis hari ini. Amin. Kegiatan kita pada minggu depan adalah menulis cerita pendek. Oke, waktunya sudah. Kurang 3 menit lagi. Kalau itu Bu Risma akhiri ya pembelajaran hari ini. Yes. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Jika Bu Risma ada salah kata maupun perbuatan, Bu Risma mohon maaf ya. Cukup sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.